justru memaparkan tubuh kita dengan radiasi. Justru berbahaya. Baik Bapak Ibu, fitur yang kelima atau keunggulan yang kelima itu adalah ramah pengguna. Kita tahu banyak alat kesehatan untuk memakainya kita harus training, harus kursus atau sekolah. Sedangkan iTera Care itu alat yang mudah digunakan, ada panduan operasionalnya, ada petunjuknya, ada diskusinya, sehingga sangat mudah digunakan. Bahkan anak SMP juga bisa menggunakan dan menterapi orang tuanya yang terkena stroke. Banyak kasus seperti itu, anak-anak pun bisa mengoperasikan. Nah, dalam proses SOP atau eh, sistem operasional prosedur ya, prosedur terapi ya, ada basic blow. Basic blow itu diterapkan untuk terapi semua penyakit dan juga untuk merawat kesehatan sehari-hari ya. Prosesnya adalah dengan meminum satu gelas atau sekitar 300 mililiter air putih yang di blow. Ya, di blow dulu 2-3 menit ya, kemudian baru diminum. Dilanjutkan dengan terapi tulang belakang sekitar 5-10 menit. Kemudian dilanjut dengan terapi 7 titik limpatik. Telapak tangan, telapak kaki, kemudian siku bagian dalam, ketiak, lutut bagian dalam, pangkal paha, leher. Bisa juga ubun-ubun, tapi ubun-ubun tidak boleh diterapi untuk orang yang menderita darah tinggi. Nah, setelah masing-masing titik limpatik ini di blow selama 2 menit, kita tutup dengan minum air putih 1 gelas lagi atau 300 mililiter. Ini air putihnya air putih yang di blow terlebih dahulu. Ya. Oke, dengan melakukan basic blow rutin, kita bisa mengaktifkan sel yang lemah atau tertidur, membuang sel-sel yang rusak, meningkatkan penyembuhan diri, ya. Kemudian memperlancar peredaran darah, sistem kelenjar endokrin, membersihkan meridian dan limfatik, dan juga mengurangi retensi air. Nah, akan tetapi Ibu ada beberapa pasien yang tidak boleh diterapi dengan ECR care, ya. Ini harus diperhatikan, jangan dilanggar. Yang pertama, wanita hamil atau wanita yang sedang haid. Wanita hamil karena janin itu belum kuat untuk menerima frekuensi. Sedangkan wanita yang sedang haid tidak boleh diterapi karena aiteraker ini memiliki sifat memperlancar peredaran darah. Sehingga apabila ada wanita sedang haid di terapi bisa terjadi yang dikhawatirkan akan berbahaya. Sehingga kalau sedang haid ditunggu dulu haidnya selesai baru diterapi. Kemudian orang yang menderita penyakit akut, contohnya usus buntu, stroke pecah pembuluh darah, itu tidak boleh diterapi ya. Kemudian hernia atau turun borok, ya itu karena sifatnya struktural, mekanikal, dia harus operasi dijahit ya, ditarik ke atas ya. Itu memang tidak bisa diterapi dengan Aetheracer. Kemudian ada beberapa eh, pasien yang terapinya kita harus eh, agak sedikit lompat-lompat ya. Itu apabila memiliki ring jantung, baterai jantung, atau memiliki objek yang ditanam seperti pen, implan sendi, lensa kontak, lensa katarak, stapler, platina, apalagi ya. Nah, itu di area itu kita tidak boleh terapi. Jadi ketika ketemu area yang ada pennya, ya kita lompatin aja. Jadi di area itu tidak boleh terapi. Area yang lain boleh, ya. Kemudian untuk penyakit bawaan, jantung bocor, ginjal bocor, nah ini eh, kita tidak bisa menyembuhkan ya dengan terapi karena ini bawaan lahir. Akan tetapi pengalaman saya bisa membantu meringankan efeknya. Sebagai contoh orang yang punya bawaan jantung yang bocor ya, mudah lemes, nggak punya tenaga, ya, ketika di blow ya jantungnya nggak menutup bocornya ya, tapi
dia menjadi lebih bertenaga, lebih segar, lebih sehat. Ya. Selanjutnya ada beberapa reaksi ya Bapak Ibu, terutama untuk orang yang pertama kali di terapi ya, itu tidak boleh terlalu ramah menterapinya karena ibaratnya orang yang nggak pernah lari jangan disuruh lari 10 kilometer ya. Misalnya kalau di bidang olahraga lari ya, orang yang nggak bisa lari ya larinya mungkin ya 1 kilo dulu, nanti udah kuat baru lanjutkan 3 kilo, kuat lanjutkan, nah seperti itu. Sama juga dengan orang yang belum sama sekali belum pernah diterapi, jangan langsung diterapi full 1 jam. Itu nanti akan terjadi healing krisis yang berat. Sehingga mungkin 15 menit dulu, nanti terapi yang kedua bisa ditingkatkan 30 menit dan seterusnya. Healing krisis yang paling sering terjadi, nah, itu ngantuk ya. Kemudian bisa juga rasa mual, pusing ya. Kemudian lemes, diare ya. Untuk beberapa kasus pasien yang memiliki asam lambung bisa sampai muntah-muntah ya. Kemudian untuk yang memiliki masalah pencernaan bisa diare ya. Kemudian bisa juga pusing ya. Dan apabila itu terjadi bisa dikurangi dengan minum air putih yang banyak. Selanjutnya ada larangan setelah terapi. Yang pertama, Anda tidak boleh mandi selama 4 jam setelah terapi. Jadi kalau terapi jam 7 ya kalau mau mandi paling cepat jam 11 gitu. Kalau terapinya jam 8 ya nanti mandinya jam 12. Kemudian sangat disarankan ya untuk tidak mengkonsumsi air dingin dan atau makanan dingin atau makanan mentah selama 4 jam juga ya. Karena saat itu badan kita sedang hangat, panas. Kalau kita masukin minuman yang dingin, makanan dingin itu ya akan. Kemudian juga jangan memakai kipas angin atau AC dengan semburan langsung ya. Jadi kalau memakai AC boleh, tapi sepoi-sepoi dan tidak boleh langsung ya, agak agak jauh gitu. Nah ini beberapa prosedur yang eh, harus ditaati. Apabila dilanggar gimana? Apabila dilanggar ya nanti akan terjadi healing krisis atau kontraproduktif produktif ya. Ya, bisa masuk angin, badan sakit-sakit dan sebagainya. Nah, tadi kita ketika menjalankan apa maksudnya ini? Ya, jadi tubuh kita itu 70% adalah air, Bapak Ibu. Dan air itu memiliki kecenderungan molekulnya saling bergandeng-gandeng gitu. Sampai 15 sampai 20 molekul ngumpul-ngumpul gitu. Sementara sel tubuh kita itu ukurannya 10 molekul. Jadi kalau air ini mau masuk ke sel tubuh kita itu ya agak lambat ya. Sedangkan setelah diterapi dengan aiterager, ya, molekulnya itu menjadi linear, mencar menjadi linear satu molekul gitu. Nah, dengan ukuran satu molekul masuk ke dalam sel kita yang ukurannya 10 molekul, tentu sangat cepat masuknya. Sehingga air yang di bulu ini akan dengan segera bisa diserap oleh tubuh, tidak bikin kembung. Kalau air yang biasa, biasanya kita minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas kembung ya. Nah, kalau air yang di blue itu lebih cepat diserap ya sehingga tidak membuat kembung ya. Tentu ada batasnya ya kalau langsung minumnya 1 ember ya kembung juga. Ya, tapi kalau biasanya kita minum 2 gelas atau 3 gelas kembung, kalau yang di blue nah, itu tidak serta-merta bikin kembung. Oke, nah sekarang perbandingannya. Jadi di bidang medis timur itu ada banyak model pengobatan, ada akupuntur ya, ada juga bekam, ada juga guasa atau kerokan pakai batu giok gitu ya. Kemudian ada pijat refleksi. Nah, ini menurut penelitian 1 jam terapi dengan terahertz itu setara dengan 10 kali akupuntur. Ya. Kemudian setara dengan 20 kali bekam, ya. Setara dengan 30 kali guasa, dan setara dengan 40 kali pijat refleksi. Ya, jadi
Perhitungannya seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, hal yang lebih menarik. Jadi, agar ini tidak hanya untuk kesembuhan dari sebuah penyakit, tapi ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk kecantikan dan juga kegantengan ya. Karena ketika dia di blue ke area kulit yang keriput ya, dia akan bisa mengencangkan sehingga kulit tidak berkeriput dan menjadi glowing. Ini tentu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, ini sebagai contoh seorang ibu di blue sebelah ya, yang sebelah glowing, yang sebelahnya lagi masih biasa. Nah, juga untuk yang kulit yang berjerawat itu sangat bagus apabila kita terapi dengan eye care. Di sini ada beberapa contoh before after ya. Ini ada seorang nenek ya, garis senyumnya tebal, kulitnya keriput. Setelah diterapi ya, garis senyumnya menghilang, keriputnya samar ya, dan wajahnya lebih glowing. Nah, ini kebetulan kegiatan di kantor Private Educational and Information Center ya. Kita juga sering membuat workshop atau demo kecantikan ya, di mana ada before terapinya dan after terapi. Ini rata-rata terapi sekitar 15 menit, 20 menit. Ya. Di sini di jidat, iya. Belum lagi ya. Itu air apa ya, Mbak? Ini air yang diterapi. Yang sudah di flow. Ini kita gini. Tarik ke atas, terus ke bawah. Kalau mau sekali itu seperti gini caranya. Ya toh? Iya. Oh iya, Ya, jadi eye care selain membuat kita sehat juga bisa membuat cantik dan ganteng. Luar biasa. di sini. Kemudian ada satu efek samping Bapak Ibu. Beberapa kawan itu yang contohnya menderita liver, sakit liver, di blow di livernya membaik dan badannya jadi langsing, ya, lebih langsing. Kemudian ada yang menderita apa namanya kelebihan berat badan, ya. Dia terapi untuk prostatnya membaik, badannya eh, menjadi langsing. Nah, ini ada beberapa kesaksian dari mengalami penurunan berat badan ya. Kemudian, nah ini ada teman saya Pak Tony namanya, eh, beliau terapi untuk prostatnya membaik dan rambutnya makin lebat Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi ini solusi untuk Bapak-Bapak yang memiliki masalah rambut ini juga luar biasa. Nah, ini teman saya Mas Jimbo orang Bantul yang terapi untuk livernya dalam tempo 2 bulan berat badan turun 10 kilo, celananya turun 4 nomor ya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Bagi yang pengen langsing, pengen kurus, bisa memanfaatkan e-tiger. Selain itu, kita punya sekali testimoni pasien bepasi ya. Kemudian eh, hipertiroid ya. Kemudian ada juga gangren diabetes ya, yang sudah lukanya sudah bolong itu bisa terapi bisa kemudian menutup kembali. Kemudian psoriasis ya, ada teman saya yang psoriasis, gatalnya luar biasa, gatal di spray pakai air blue, kemudian di blue pakai iterager membaik dan lama-lama psoriasisnya menjadi jauh berkurang. Juga untuk pasien vitiligo. Vitiligo ini penyakitnya tidak menular tapi menurun. Nah, ada satu keluarga yang menderita vitiligo, kulitnya satu keluarga itu menjadi sembuh ya, luar biasa. Berikut ini ada kesaksian dari seorang dokter yang juga menggunakan alat eye care ya. Mungkin ada yang sudah kenal, coba kita dengarkan kesaksiannya.
Setelah kami melakukan medical check-up holistik, ternyata ada PCOS. Tahu PCOS? Polycystic Ovary Syndrome. Ada kista di ovariumnya, meradang, menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi, dok. Kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi dengan teknologi sinar Aethera. Ini teknologi pertama di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared. Ada merek misalnya dokter laser, ada merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun teknologi itu sudah ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aethera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus, dan yang lebih canggih lagi dari teknologi tersebut bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut. Selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar tulang belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista. Alhamdulillah. Ya, 1 ini bulan sembuh. sebuah kesaksian yang luar biasa dari Dokter Cahyono dalam pengobatan kanker ya. Berikutnya Setelah ini kami kesaksian melakukan dokter yang lain, Dokter Ferdianto, yang memberi kesaksian Puji karena Tuhan bisa ya, menyembuhkan saya pasien berhasil diabetes. menangani diabetes yang sangat parah ya. Udah tiap hari suntik insulin 5 unit sampai 10 unit pagi siang sore. Namun sekarang pasiennya bebas dari suntikan insulin. Bukan karena luar biasa pas penyakitnya langsung disembuhkan, karena dari hasil terapinya yang sabar, tekun, dan terus menerus ya. Itu saya ajarkan ke perawat duplikasi setiap hari pagi siang sore ya, dan hasilnya 6 bulan kemudian dinyatakan dokter spesialis penyakit dalam, dokter endokrin, pankreasnya kembali lagi normal. Bayangkan betapa bahagianya keluarganya, tidak minum dan tidak suntik insulin lagi, hipertensinya normal kembali. Yang membahagiakan keluarganya juga sekarang atrofi otak, jadi pengecilan otak setelah dia COVID, jadi sekarang sudah bisa kenal keluarga. Ya, ini kesaksian dari Dokter Ferdianto ketika bisa menyembuhkan kanan bisa tinggi ya, yang kiri mentok segitu ya. Oh, kalau dua-duanya angkat berarti cuma mentok segitu ya. Oh, oke, ya. Dan kita lupa. Tapi ada selangkannya. Coba lagi Bu, angkat Bu. Tapi Angkat. Tapi ini sofanya. Ini masih mungkin ya. Nah, ini belum nih. Oke, ya, angkat dua-duanya. Ya. Ibu berapa lama sakitnya nih? 6 bulan. 6 bulan. Udah pernah terapi? Sudah pernah. Cuma enggak ada perubahannya ya. Ini berapa menit terapi? 10 menitan ya? 10 menit ya? Ada 10 perubahan. 15 menit. Ya. Nanti paling nggak 3 kali terapi biar sempurna, biar gentengnya nggak kumat-kumat lagi nanti. Ya, ini proses suara sudah 6 bulan. Ini berikutnya radang sendi 4 tahun. Duduk harus dibantu. Oh, samonten nggih. Oke. Yang loro bener. Nggih. Oh, apa tuh bahayanya? Hah? Belum enggak timbang terus macam itu. Ya kan tentang error kan rasa itu. Oh, alhamdulillah. Duduk lagi. Oh. Duduk tadi Pak, duduk. Duduknya di mana sini ya? Wah, lali. Duduk. Terus berdiri. Alhamdulillah. Weh, lari. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya ini adalah seorang mahasiswi
beliau menderita hipertiroid ya. Jadi lehernya membesar. Kemudian kita terapinya pakai plastik saja. Dalam kali terapi hasilnya sangat signifikan ya. Nah, berikutnya ini adalah seorang nenek-nenek sudah 2 tahun stroke, tidak mampu menggerakkan tangannya, berjalan kakinya diseret ya. Kita coba terapi dengan Itera Pro ya. Ini nenek ini ketika diterapi pertama takutan ya. Tadinya nggak mau diterapi ya. Terus kita terapi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Ya, masya Allah, udah. Ya Allah, ya Ya, luar biasa. Ini suaranya ketinggalan kayaknya ya. Ya. Jadi setelah diterapi langsung takbir dan menangis ya. Berikutnya ini kesaksian dari Bapak Uliman Syahutang. Beliau itu sudah divonis harus operasi bypass jantung, tapi tidak jadi operasi karena mengenal alat tracker dan mencoba untuk menterapi sendiri. Jadi saya pakai Itera Care itu 4 bulan, 2 kali sehari, kadang 3 kali sehari, sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, yaitu setengah jam, dengan membuluh air terlebih dahulu, dan saya merasakan khasiatnya yang sangat luar biasa. Saya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Nah, tanggal 6 kemarin, untuk memastikan kesembuhan saya itu 6 Desember Pak. 6 Desember baru semalam ya Pak ya? Iya, semalam. Nah, saya dikateter lagi oleh dokter di Jantung Harapan kita, dan dokter-dokter di sana juga heran, kok penyumbatannya ini kok bisa berkurang gitu. Nah, jadi yang dari 100 misalnya penyumbatan itu, yang 100% kok bisa jadi 50%. Menjadi 50%. Seperti itu. Jadi pembuluh darah yang baru muncul, begini akhirnya suplai darah ke semua otot-otot jantung itu terpenuhi. Nah, jadi saya bilang sama dokter, jadi keputusan dokter harus bagaimana dengan kondisi saya seperti ini yang sudah semakin membaik. Ya terserah Bapak, katanya. Nah, kalau Bapak mau di bypass, ya kita bypass, tapi kalau Bapak juga belum bersedia, ya nggak usah, katanya. Jadi ya otomatis saya nggak mau lah di bypass, ya kan. Nah, jadi berkat Itera Care ini saya sehat dan saya segar. Yang saya saksikan berikutnya ini kesaksian dari Jombang ya, namanya Pak Sukadi. Beliau tuh kena stroke selama 4 bulan ya. kiri keluarnya ya, yang keluarnya nggak bisa ngangkat sampai tinggi, yang sebelah kiri yang nggak bisa ngangkat. Coba sekarang Pak, sampai situ aja ya. Kalau lebih atas lagi sakit ya, kalau tinggi nggak bisa. Kalau dibantu bisa, sendiri nggak bisa. Stroke-nya ada kapan? 4 bulan yang lalu, Desember tanggal 12. Oh iya. Tanggal 12 Desember. Tahun 2023.
Berarti yang kena sebelah kiri ya, Pak? Coba Pak, coba angkat tangan. Oi, alhamdulillah. Hiraubil alamin. Pak puter, Pak. Kalau puter bisa. Alhamdulillah. Sakitnya di mana, Ya, Pak? ya nanti tambah sedikit. Yang penting udah bisa ke atas. Coba ke atas lagi Pak, ke atas lagi. Lumayan nih, Pak. Wah, oke, mantap, mantap, mantap. Nah, berikut ini adalah saksian dari pasien dari negeri Thailand ya. Ini sangat luar biasa karena eh, terekam dari sejak awal sakit, mulai dari masuk rumah sakit, kemudian diterapi setiap harinya hingga sembuh ya. Mari kita saksikan. Ini awal masuk rumah sakit, masih pakai sonde, masih pakai kursi roda, tangannya masih pakai sonde ya, masih duduk di kursi roda karena tidak bisa berdiri. Terapi oleh anaknya, hari 2 kali sehari 45 menit terapinya. Nah, setelah 3 hari sudah bisa lepas sonde, makan sendiri. 7 hari bisa makan secara biasa. เก่งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะป้าไปเที่ยวกันเดินให้ได้นะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลย Dalam waktu 10 hari sudah bisa belajar jalan tanpa tanpa dibantu. Trên mai ở nuôi. Thế là má. Anna nó ở nuôi con. 10 hari ini Về đứng này thế này. dalam waktu 30 hari sudah bisa mulai Đơn rêu mà. melakukan Mai đi kegiatan di thăm. luar, jalan di taman. Ya. Bisa keluar, naik MRT, bisa jalan-jalan, makan. Để vô thành Nam anh ấy ra đi. Chưa mơ ở Cebu. Mulai melatih otorik. Dalam waktu 40 hari dia bisa berhenti. Luar biasa banget. Satu hari mulai belajar melatih otorik. Botol. Ini bikin level sini. Otorik berhenti sekali. Ya, demikian Bapak Ibu. Luar biasa ini kesaksian dari Mr. Super Buncarat ya. Nah, berikutnya untuk produk ini sebagai informasi harga dari iTera Classic itu adalah 5.700.000, iTera Premium Plus itu 12 juta, iTera Premium 17.100.000 dan iTera Care Pro itu 57 juta. Dan untuk eh, ada beberapa peralatan lain seperti Ion Sheet ya, harganya 5.250.000, ada BioLite harganya 19.500.000, ada iTera Bio harganya 67.500.000 dan Oxitec alat oxygenizer ya, water ya, untuk mengoksigenasi air yang pertama dan satu-satunya di dunia ya. Untuk bulan ini sampai dengan tanggal 15 ada promo Bapak Ibu, ini promo yang luar biasa. Beli satu
bio ya, ditambah dengan 5 juta akan mendapatkan gratis Itera Pro plus satu buah Ion Seed. Kemudian membeli Oxitep ya ditambah dengan $400 ya akan mendapatkan satu Oxitep gratis. Jadi dapat dua alat ya. Kemudian Itera Bio ya seharga 67.500.000 akan mendapatkan free Itera Care Premium Plus dan satu buah Ion Seed. Sedangkan untuk pembelian Biolite, nah, ditambah $150 akan dapat Premium Plus. Apabila Bapak Ibu minat untuk membeli Premium Plusnya saja, itu harganya di 12 juta, ya, akan mendapatkan gratis Ion Seed, ya, dan apa ini ya, organizer apa, oxygenator yang spray ya. Kemudian pembelian Itera Care Pro ya ditambah $300 akan mendapatkan Biolite ya. Oke, demikian juga untuk yang lain nanti bisa diminta keterangannya oleh pengundang. Baik, Bapak Ibu, alat ini adalah alat yang luar biasa, alat yang harusnya ada di setiap rumah tangga kita. Satu alat bisa untuk satu keluarga. Ini berbeda dengan suplemen ya. Kalau suplemen satu orang satu resep, ada 5 orang dalam satu keluarga ya harus beli 5 resep ya. Kalau ini cukup satu alat bisa dipakai bergantian ya. Sehingga satu alat bisa untuk dipakai untuk satu keluarga, untuk bapaknya, ibunya, anaknya, kakek, nenek, om, tante, bahkan kalau ada tetangga yang sakit bisa kita bantu juga ya. Nah, kemudian alat ini satu alat bisa untuk banyak penyakit, tidak untuk semua penyakit, tapi bisa untuk banyak penyakit ya, dan juga hasilnya sangat signifikan. Dan ketika Bapak Ibu memiliki alat ini, Bapak Ibu juga bisa membantu menyehatkan orang lain. Bisa membantu teman yang menderita sakit, tetangga, atau mungkin teman pengajian, atau teman apa namanya di kantor dan sebagainya. Sehingga alat ini juga bisa membuat keberkahan bagi Bapak Ibu semua. Ya, jadi demikian presentasi saya Bapak Ibu di season yang pertama ini. Nah, nanti akan dilanjutkan season kedua oleh Bapak Dedi Subiantoro, penjelasan tentang yin yang wuxing dan juga teknik terapinya serta nanti tanya jawab mengenai produk iTracker. Oke, Pak Dedi sudah on? Ya, Oke, 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 siap Pak. Pak. Ya, ya, Pak. Saya serahkan waktu kepada Pak Dedi Subiantoro, ya Oke, seorang saya terapis medis dibikin timur yang luar biasa. Pasiennya sudah ribuan, tidak sakit. Ya. Pak saya Dedi, dibikin host ya. Pak, co-host. Saya dibikin co-host Pak. Oke, siap, siap. Ya, oke. Bentar, saya siapkan slide-nya dulu. Oke, bentar. Oke, sudah jelas Pak ya, slide-nya ya. Ada ke blok apa ini ya? Hitam. Iya. Ke Oke, tidak blok apa-apa, apa tidak apa. ini ya? Oke. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, senang sekali ketemu lagi di hari Selasa. Ya, kita adakan Zoom setiap hari Selasa, Zoom untuk penjelasan tentang terakhir dan juga tentang referensi tentang apa itu medis timur. Ya, jadi gini Bapak Ibu, pertama kali perkenalkan, ya saya Dedi dari Jogja yang baru pertama kali datang ke Zoom setiap hari Selasa. Ya, insya Allah nanti moga-moga malam hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan suatu solusi tentang kesehatan dan nanti kalau udah sehat sekiranya bisa membantu lebih banyak orang lagi.
Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang, ya bisa dengan chat atau dengan open mic ya Pak ya. Ya, dengan open mic. Nanti insya Allah kita bisa jawab. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, banyak orang yang hari ini Bapak Ibu taunya adalah kalau sakit ya medis barat. Ya, wajar memang ya dalam 3-4 dekade ini ya kalau sakit ya minum obat, suntik dan operasi. Ya, itu adalah pendekatan solusi daripada medis barat. Ya, ternyata ada satu lagi solusi dari pendekatan medis timur. Ya, cuman memang banyak orang yang belum edukasi tentang medis timur. Jadi medis timur itu adalah dia fokus untuk revitalisasi fungsi organ. Ya, artinya kalau organ kita seimbang, itu tidak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Ya, walaupun perlu keluhan baru gatal-gatal, kebas-kebas, atau mungkin lututnya mulai sakit, atau mungkin bangun tidur tungkaknya mulai sakit, ya, atau bangun tidur boyoknya mulai pegel, ya, atau mungkin alergi dan segala macam itu adalah keluhan. Ya, dari keluhan-keluhan muncul akumulasi di penyakit seperti kanker, kolesterol, diabetes, stroke, segala macam, jantung, penyumbatan dan segala macam. Nah, itu berarti menandakan bahwa organ tubuh kita kerjanya lagi berat. Hanya sebenarnya Tuhan nggak salah desain. Jadi kalau organ kita seimbang, nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Nah, ada dua pendekatan di situ, Bapak Ibu. Jadi ilustrasinya, analoginya paling gampang, kalau orang sakit adalah kayak rumah nih. Rumah ada gentengnya. Nah, kalau gentengnya bocor, hujan atau sofanya basah. Ya, solusinya kan ada dua. Geser sofa itu adalah cara medis barat. Ya, pendekatan medis barat. Benerin genteng adalah pendekatan daripada medis timur. Jadi medis timur itu pendekatannya adalah untuk benerin genteng atau revitalisasi fungsi organ. Ya, penyakit juga sama Bapak Ibu. Ya, pendekatan penyakit. Jadi kalau orang diabetes, solusinya kalau ke medis barat ya minum obat diabetes atau insulin. Ya, cuman seumur hidup, Pak. Ya, kayak kita geser sofa selama gentengnya masih bocor, ya geser sofa. Habis itu geser karpet, ngepel, dan segala macam. Seumur hidup. Ya, atau benerin gentengnya. Jadi kalau penyakit diabetes ya pankreasnya dibenerin. Ya, kalau orang dihadapkan dengan dua pilihan seperti itu otomatis ya pankreasnya dong. Ya, cuman masalahnya ya kendalanya adalah tidak semua orang bisa ini untuk revitalisasi fungsi pankreasnya. Karena memang itu kerjaan daripada medis timur. Ya, contoh penyakit yang kedua adalah orang penyakit darah tinggi nih. Ya, solusinya ada dua. Kalau pendekatan dengan medis barat adalah minum obat darah tinggi seumur hidup atau pendekatan medis timur ginjalnya dibenerin. Ya, selama ginjalnya berat, darah tinggi akan bisa normal. Ya, kemudian ada juga penyakit kolesterol nih, TG-nya naik, LDL-nya naik, nah, seperti itu. Ada juga orang yang, oh karena pola makannya, betul pola makannya 20%. Tapi misalkan gini, kalau organ kita seimbang, apapun yang kita makan, harusnya organ bisa menyesuaikan. Nah, tapi kalau organnya berat, ya livernya berat, akhirnya apa? TG-nya jadi tinggi, LDL-nya jadi tinggi. Ya, jadi kalau pendekatan dari medis timur, livernya dibenerin. Ya, selama livernya berat, kolesterol, TGL, HDL, TG nggak akan bisa normal. Ya, itu adalah pekerjaan daripada medis timur. Nah, dua solusinya sama-sama solusi, Pak. Satu solusi jangka pendek, satu solusi jangka panjang. Nah, tapi banyak orang yang hari ini belum teredukasi tentang apa itu medis timur. Nah, nanti kita sedikit spill, Pak, tentang apa itu medis timur. Jadi, medis timur itu terkenal kita namanya aliran Qi. Qi itu adalah lewat meridian. Nah, itu tidak ada fisiknya. Tapi kalau darah lewat pembuluh darah ada fisiknya. Nah, di saat Qi kita lancar, ya ternyata terjadilah keseimbangan fungsi organ. Nah, kalau fungsi organ kita seimbang, tidak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Kalaupun ada penyakit atau keluhan, kalau organnya seimbang, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Muncul yang namanya self healing. The best doctor adalah badan kita sendiri. Kalau Qi kita lancar. Nah, syarat Qi-nya lancar adalah aliran darah kita harus lancar dulu. Nah, untuk tahu Qi mana yang tersumbat, meridian mana yang tersumbat, tidak semua orang bisa. Nah, itu kendalanya di situ. Tidak semua orang bisa, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nah, begitu ada titik yang tersumbat, Qi-nya ada sumbatan di Qi, ya hanya orang-orang tertentu yang tahu. Karena memang Qi atau meridian tadi nggak ada titiknya. Begitu ada yang tahu kesumbat, ya dicoblos, ya pakai jarum, namanya puntur, ditotok, diguasa, dibekam dan segala macam. Nah, itu kita perlu tahu titik-titik akupuntur. Nah, untuk belajar itu akupuntur memang udah gampang. Ya, selain karena memang tidak ada fisiknya, titik akupuntur itu banyak, Pak. Ya, titik akupuntur di mana kalau titik itu apa namanya tidak ada sumbatan, sinyal lancar. Nah, dengan alat ITeraCare nih, Bapak Ibu, ini muncul yang namanya fitur identifikasi. Ini sangat memudahkan. Jadi medis timur dimudahkan dengan teknologi hari ini. Jadi untuk mengetahui titik yang tersumbat, kita tinggal blow aja. Begitu ada penyumbatan, peradangan atau sel abnormal, terasa lebih panas. Nah, kuncinya di situ. Jadi medis timur hari ini terlalu mudah.
Karena semua orang bisa tahu nih titik masalahnya di mana dengan adanya fitur identifikasi tadi. Ya, begitu tahu titik ada nyengat di situ, blow di situ, Pak. 10 detik 3 kali. Nah, selama di blow masih panas, penyumbatan masih belum hilang. Tapi nanti suatu saat kalau di blow udah nggak panas, berarti penyumbatan sudah ya. Ini apapun penyumbatannya, penyumbatan pembuluh darah, penyumbatan meridian, peradangan sel abnormal dan segala macam ya. Selama di blow udah nggak panas, berarti udah ini. Ya, semudah itu hari ini. Jadi fungsi jarum ya tadi digantikan dengan gelombang. Ya, jadi fungsi jarum digantikan dengan gelombang, yaitu ngikutin perkembangan jalan. Saat ini dulu saya pernah berpikir, ya, saya buka rumah terapi dari 2011, ya, itu masih manual dengan elektroakupuntur, dengan totok, body contact dengan pasien. Cuma saya bayangin ini suatu saat kemungkinan ada wireless deh. Ya, HP bisa wireless ya, remote bisa wireless tanpa kabel semua. Ya, pesawat atau sekarang orang ya ngegas aja nggak usah pakai kabel, pakai wireless semua. Ya mobil pakai wireless semua, kabel-kabel ini harusnya ada nih ya untuk kita bisa menyentuh titik meridian tanpa menyentuh pasien gitu. Ya, itu udah lama saya pikirin kan belum ada teknologinya. Nah, alhamdulillah 2022 ketemu dengan teknologi ini luar biasa. Ya. Jadi kayak wireless, Pak. Jadi fungsi totok, fungsi akupunktur jarum tadi diganti dengan gelombang. Nah, dan udah pasti presisi. Dan yang luar biasa, penetrasinya bisa sampai 20 sampai 30 cm di bawah kulit. Ya, dimana kalau ada penyumbatan kapiler, penyumbatan arteri, sampai mikro pun, Pak, ada sumbatan di situ, bisa deteksi di situ. Ya, sampai kemarin saya juga terapi orang, ya ototnya bermasalah, otot itu yang dekat dengan tulang. Itu kalau dipijat pun nggak akan bisa nyentuh. 3 tahun dia nggak bisa jongkok. Ya, bukan masalah pengapuran, tapi karena ototnya benar-benar ada peradangan di situ. Tapi dengan alat ini dia bisa sentuh. Bisa tembus 20 sampai 30 cm di bawah kulit. Ya, itu luar biasa. Jadi medis timur sekali lagi waktu itu dimudahkan dengan teknologi. Ya, oke. Nah, kita akan referensi tentang apa itu medis timur. Jadi di medis timur kita ambil dari tradisional Chinese medicine, umurnya udah 5.000 tahun yang lalu. Jadi dalam badan kita itu ternyata ada 5 unsur. 5 unsur ini saling berkaitan. Ada hubungan saling menghidup, ada juga hubungan saling mendestruk. Nah, di mana kalau dua hubungan ini seimbang, terjadi keseimbangan fungsi organ. Ya, pusat metabolismenya ada di unsur kayu. Ya, kayu ini ada di dalamnya ada liver dan empedu. Ini adalah sebagai pusat metabolisme. Ini sebagai referensi aja Bapak Ibu nanti ada kelas ya, kelas untuk lebih advance-nya itu di NDO. Ya, nanti kita bisa tanya jawab di sana lebih lebih detail lagi. Jadi ini untuk referensi aja. Jadi liver ini sebagai pusat metabolisme. Nah, di mana bisa dikatakan semua penyakit degeneratif yang hari ini kita tahu asal mualanya liver dari hati, ya boleh dikatakan dari rasa, dari emosional dan segala macam, dari hati, dari pikiran, pikiran turun ke hati. Nah, ini sebagai pusat metabolisme. Nah, kayu ini Bapak Ibu kalau misalkan udah bagus dia bisa menghidupi api. Yang secara fisika gampang sebenarnya. Api itu dari kayu. Nah, api ini kalau udah bagus nih ada jantung, usus kecil, perikardium, triheter. Dia bisa menghidupi unsur tanah. Tanah ada lambung dan limpa. Tanah bisa menghidupi unsur logam. Logam ada usus besar, ada paru-paru. Logam bisa menghidupi unsur air. Air ada kemih, ada ginjal. Air bisa menghidupi kayu. Nah, ini ada hubungan saling menghidupi. Nah, untuk menyeimbangkan tadi biasanya ada siang, ada malam, ada yin, ada yang, ya, ada panas, ada dingin, ya, ada menghidupi, ada merusak. Nah, dua keseimbangan ini terjadi, Bapak Ibu, muncul yang namanya keseimbangan fungsi organ. Ya, oke. Jadi sebagai pusat metabolisme, kita bisa melihat kalau liver kita terganggu, apa sih yang terjadi? Dia akan mendistro tanah, lambung naik, asam lambung naik. Ya, coba Bapak dengan liver itu 60% dari pikiran. Ya, kalau pikiran kita nggak bagus, ya livernya berat, ya otomatis asam lambung naik. Orang cemas tuh pasti asam lambung naik. Panik, asam lambung naik. Nah, kalau asam lambung udah naik, dia akan mendestroy air, ya. Tanah mengotori air. Kandung kemihnya bermasalah, radang saluran kencing, infeksi saluran kencing, ginjalnya berat. Nah, ginjalnya makanya luar biasa. Nah, kalau air ini udah mulai bermasalah, dia akan mendestroy api. Jantungnya mau berat. Ya, jantung ini kalau bermasalah, dia akan mendestroy unsur logam. Ada usus besar, ada paru-paru. Ya, oke. Nah, untuk bisa tahu, ya liver kita berat atau enggak, karena sebagai pusat metabolisme, sebagai pusatnya ya, awal mula dari penyakit dari liver tadi. Ya, sebenarnya ada namanya 3 pola, Pak. Ya, kita bisa ngelihat. Nah, ini yang membuat liver kita berat atau ringan kerjanya dari pola ini. Ya, pola hidup sehat. Ya, 20% dari pola makan, 20% dari pola hidup, dan 60% dari pola pikir. Ada yang mengatakan 10% pola makan, 10% pola hidup, dan 80% pola pikir. Ada juga yang mengatakan 5% pola makan, 5% pola hidup, dan 90% pola pikir. Ya.
Jadi ternyata pola pikir ini perannya luar biasa ya. Ya. Ada yang bilang dikatakan semua penyakit dari pikiran. Hati gembira adalah obat. Ya, bersyukur itu bersyukur dengan kita bersedekah ya, itu menjauhkan dari penyakit, memanjangkan umur. Ya, hampir kita sering dengar kata-kata seperti itu. Ya, kita akan belajar hari ini Bapak Ibu. Ya. Dengan kita berpikir bersyukur, ikhlas gembira, itu ternyata lebih lost doll ya. Livernya ringan. Nah, livernya ringan, aliran darahnya lancar, ya LDL-nya normal, TG-nya normal. Nah, kemudian G-nya mulai lancar lagi, Pak. Begitu G-nya lancar, kita bisa lebih bersyukur, ikhlas dan gembira. Nah, jadi kalau dengan livernya yang ringan, Pak, otomatis pusatnya tadi oke, ya, dia akan berintegrasi, akan membuat efek-efek yang lain ke organ-organ yang lain menjadi lebih bagus. Nah, cuman Bapak Ibu, ini teorinya gampang, prakteknya nggak gampang. Orang udah ngerti itu hati yang beri adalah obat. Bersyukur, ikhlas gembira itu bikin orang sehat. Semua udah ngerti. Bahkan orang juga udah ngerti kalau tenggelam rileks aja ngambang. Cuman pertanyaan ada nggak orang tenggelam yang rileks? Panik Pak. Begitu panik, cemas, ya apa yang terjadi justru C-nya tertutup, justru tambah tenggelam. Nah, butuh ya alat bantu. Nah, TCM ini tahu betul Pak. Begitu kita panik, cemas, ya susah bersyukur dan segala macam. Ini ada C yang tersumbat. Ya, muncullah yang namanya akupuntur tadi. Jadi akupuntur tadi salah satunya mengaktifkan beta endorfin, morfin alami dalam tubuh. Dia akan rileks. Nah, cuman memang tingkat presisinya hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nah, dengan gelombang teraker nih, Pak. Ya, teraker ini tingkat presisinya luar biasa. Makanya efektivitasnya 10 kali dan pasti kena itu. Ya, orang biasa pun asal ngeblur pasti kena titiknya itu. Karena memang dia ketemu sel yang sehat makin sehat, ketemu sel yang tertidur dibangunkan atau dormant cell, ketemu sel yang rusak diregenerasi, ketemu sel apa dibuang. Ya, ketemu penyumbatan, Pak, dia nyengat ya, dia akan lumerkan penyumbatan. Ketemu peradangan, dia akan hancurkan peradangan. Ketemu sel abnormal, dia akan buang. Ya, maka efektivitasnya 10 kali daripada akupuntur. Dan itu terbukti. Saya 11 tahun pakai alat yang lama. Saya bandingkan dengan yang terakhir ini. Memang bisa 3, 5 kali, bahkan ada 10 kali, ada yang 15 kali tergantung orangnya. Ya, lebih cepat daripada pakai alat yang lain. Ya, dan lebih cepat kita pun sebagai terapis juga lebih efisien, efektif. Pasien juga cepat karena cepat sembuh. Fast respon sekali. Nah, oke, kita kembali lagi Bapak Ibu. Ya, ciri dari liver kita yang berat. Nah, ini kita perlu tahu. Ciri dari liver kita yang berat adalah kolesterol mulai gampang naik. Ya, kolesterolnya kalau udah naik, TG-nya bermasalah. TG ini kalau udah naik mulai LDL-nya. LDL itu adalah low density lipoprotein. Itu bikin darahnya kental. Darahnya kental dia bisa mengoksidasi, penyempitan pembuluh darah. Ya, ada plak di pembuluh darah. Kemudian kalau udah mulai dia mengoksidasi pembuluh darah, bikin yang namanya plak tadi. Ya, menyumbat di jantung, jantung koroner, menyumbat di arteri di otak, stroke. Ya, jantung menyumbat di jantung di vena ya. Jadi vena arteri adalah pembuluh darah besar. Nah, di situ dia punya punya lagi apa namanya? Gang lagi pembuluh pembuluh kapiler, kapiler punya lagi mikro. Nah, ada ribuan bahkan ada miliaran pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen, nutrisi, O2 dan segala macam. Ya, fungsi dari pembuluh darah ini luar biasa. Ya, jadi simpul-simpul saraf akan hidup kalau ada aliran darah di situ. Ya, Anda bisa bayangkan kalau ada sumbatan. Nah, ini kalau udah terjadi, biasanya orang solusinya ada dua. Ya, kalau ke medis baru minum obat pengencer darah tadi, biar darahnya lancar. Ya, tapi kalau ke medis livernya di mana ini? Nah, kita tinggal di blow livernya, ombatan tadi. Nah, otomatis aliran darahnya lancar. Nah, begitu livernya oke, Pak, kolesterol normal. Ya, jadi kalau boleh dibilang pilih yang mana, Pak? Minum obat prosemedip atau liver dulu? Ya, liver dong. Ya, liver dulu. Dengan cara apa nanti basic dulu nanti. Nah, jadi yang lain adalah asam lambung. Ya, asam lambung ini banyak orang yang saya tadi baru dari mana Pak tadi Pak? Dari Purwodadi ya. Eh, mana? Eh, Kutoarjo. Ya, banyak sekali orang-orang yang tinggi. Kalau ditanya, Ibu asam nggak? Enggak ya? Iya. Kalau asam, ya karena saya mah. Nah, orang taunya asam tuh mah. Ya, sementara asam, jadi livernya berat, asam masih naik. Ya, bisa asamnya naik, kolesterolnya atau bisa dua-duanya. Ya, jadi asam ini ibu ndak mah tapi vertigo, asam juga. Iya, ya. Tapi ambeien asam juga. Ya, ibu ndak mah tapi pankreasnya berat atau diabetes, ya mah asam juga.
Ya, asam itu mana-mana. 90% penyakit yang kita tahu semua dari asam. Tingkat asam. Hati-hati dengan asam. Ya, karena asam udah lewat dari usus besar, dari ambeien, dari luka di situ, lewat paru-paru, bronkitis, asma, lewat saluran kencing, radang saluran kencing, pankreasnya berat. Jadi kalau asamnya tinggi, ya keasaman tubuh kita tinggi, over, Pak. Semua organ berat, masuk pankreas tadi. Nah, ada satu organ lagi, Bapak Ibu, ya, di mana organ ini krusial sekali, namanya organ ginjal. Nah, ini juga banyak orang yang belum tahu, di mana ginjalnya lagi berat atau enggak kerjanya. Nah, ini udah muncul cirinya. Dalam artian bukan ginjalnya rusak, enggak. Nah, ini harus dibedakan. Medis timur dan medis barat, deteksinya beda, Pak. Ya, deteksinya lain. Jadi kalau medis, jadi kayak gini. Kayak kita punya motor, motor ini baru, Pak. Harusnya diisi 2 penumpang. Ternyata motor kasih 10 penumpang. Jalan berat, Pak. Saya ke bengkel atau ke dokter, dinyatakan motor masih bagus. Ya, artinya bukan berarti motornya rusak, motornya berat kerja. Sama dengan ginjal juga. Nah, di saat motor itu udah rusak, bengkel baru bisa cek, oh motornya rusak. Di saat ginjalnya udah rusak, rumah sakit medis barat baru bisa cek, oh ginjalnya rusak. Sementara kalau ginjalnya masih berat, belum bisa cek. Ya, jadi cirinya, Pak, ginjal berat, mulai berat. Ini bukan berarti ginjalnya rusak, ginjalnya berat. Oke. Asam urat katanya ginjal, Pak. Cek ke dokter ginjal masih bagus. Yes, ginjalnya masih ginjalnya berat tapi belum rusak. Tapi kalau lama-lama berat nunggu rusak, Pak. Nanti lama-lama rusak. Begitu rusak, Pak, udah ini, Pak, ya udah kelewatan. Ya, begitu rusak ya udah. Ya, baru medis barat bisa cek. Sebenarnya kalau ginjal berat Bapak Ibu bisa cek ya. Kalau udah asam urat ginjalnya berat. Nah, ini semakin ginjal nggak dirawat, satu ciri muncul, ciri yang lain akan muncul. Ya, akan nyusul tadi. Ya, semua penyakit yang berhubungan dengan otot. Ayo, dari ibu yang hadir ini mulai ada yang mau kram, mulai pegel, ya, boyonya sakit, ya. Ada mungkin mulai pegel-pegel, ya, gampang gampang apa namanya? Gampang kram, nah gitu gitu ya. Ya, itu adalah ginjal kita mulai berat. Ya, nanti ada pembahasannya Bapak Ibu lebih lanjut di NDO. Ya, ada penjelasan lebih advance lagi di NDO. Terus kemudian tulang, ya semua penyakit yang berhubungan dengan tulang, osteoporosis, osteoartritis, radang sendi, ya rematik, ya tulang, pertulangan, apapun namanya, tulang tumbuh, ya apapun namanya, itu ginjal yang bertanggung jawab. Ya, jadi kalau ginjal kita berat, semua nutrisi nggak akan bisa terserap. Ya, mau protein, mau kalsium, mau kalium, zinc, ya mau kalsium, ya nggak akan bisa terserap. Ya, sedangkan tulang butuh kalsium, otot butuh kalsium, butuh protein. Ya, sedangkan kita juga makan kalsium nih. Ada orang, wah ini over kalsium, makanya pengapuran. Nah, jangan sekarang kalsiumnya. Kalsium masuk boleh, yang penting ginjalnya udah siap. Kalau ginjal udah siap, terserap. Kalau ginjalnya siap, itu kalsium dibuang ke persendian, namanya pengapuran. Ya, oh tulangnya kurang protein, makanya gampang gampang kaku nih. Ya, bukan kurang protein, mungkin dia udah makan protein, cuman nggak bisa serap karena ginjalnya berat. Ya, kalau dipaksain makan protein, nah ternyata nggak bisa terserap, dibuang ke bawah kulit. Ya, muncul alergi, muncul gatal, muncul lipoma, papiloma, ya, muncul lagi yang namanya apa namanya kutil dan segala macam. Nah, terus darah tinggi, Pak. Darah tinggi akan bisa normal selama ginjalnya berat. Ya, nanti ada pembahasan khususnya nanti di NDO, Bapak Ibu. Nah, semua penyakit yang berhubungan dengan reproduksi, mau mensnya nggak teratur, mensnya sakit, kesuburan, mau keputihan, ya, lemah syahwat, ejakulasi dini, ya, mulai kita cek nih badan kita masing-masing. Ya, satu ciri muncul dari yang lain nyusul. Ya, kemudian pembengkakan tadi, semua apapun nama pembengkakan, swelling, ya, mau kanker, tumor, kista, ya, apapun itu, ya, yang bengkak-bengkak normal ya, yang bengkak-bengkak original bukan, ya bengkak-bengkak yang normal. Ya, kemudian imunitas tubuh, autoimun, psoriasis, vitiligo. Ya, kalau udah judulnya autoimun Bapak Ibu, ya jalan satu-satunya adalah detox dan itu adanya cuma di medis timur. Ya, medis barat minum obat salah enggak minum salah. Ya, angkat tangan namanya autoimun. Ya, jadi Tuhan tuh udah memberikan sistem ya, sistem dalam badan kita ini udah perfect luar biasa. Ya, cuman kadang kita lengah menjaganya. Ya, jaga livernya, jaga ginjalnya, jaga liver gampang, pola makan, pola pikirnya happy terus tiap hari, energi terus tinggi tiap hari. Nah, di blow tiap hari, Pak, ya, aliran darah lancar ya, kita mudah bahagia, mudah bersyukur. Ya, kemudian alergi, ya sama juga Pak, makan udang, kan protein tinggi Pak. Sekali lagi, kalau ginjalnya tidak bisa serap, akhirnya apa? Dibuang ke bawah kulit, ya gatal-gatal, kena dingin gatal, kena seafood gatal,
ya kena apa namanya debu gatal, ya seperti itu. Ya, itu adalah ginjal yang bertanggung jawab. Jadi organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Oke, Bapak Ibu. Nah, hari ini sekali lagi kita diuntungkan dengan teknologi. Jadi apapun penyakit dan keluhannya, ya dengan Itera Care ini, ya tindakannya cuma satu, yaitu adalah basic flow. Ya, di basic flow lakukan sebelumnya minum air putih yang dulu 300 ml selama 2 menit, ya minum sampai habis. Ya, minum sampai habis. Nah, kemudian blow dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Kita bikin lingkaran selebar leher, berputar berlawanan jarum jam dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Nah, itu ada 12 organ utama kita. Ya, ada puluhan semua titik meridian, rata-rata lewat di tulang belakang. Ya. Kemudian ada 3.500 simpul saraf. Ya. Kemudian banyak sekali titik-titik di situ yang titik meridian yang kita nggak usah ngapalin. Meridian apa ada 14.000 titik, Pak. Kita nggak usah ngapalin. Ya, hari ini kita diuntungkan dengan teknologi punter kita nggak usah ngapalin, tinggal blow aja, Pak. Begitu ada yang nyengat, Pak, ya udah blow di situ 10 detik 3 kali. Ya, semudah itu. Nah, kemudian blow di 7 titik limpatik. Nah, ini penting, Pak. 7 titik limpatik ini biasanya riskan akan sumbatan. Ingat kalau ada sumbatan pembuluh darah, C-nya nggak lancar. Kalau C nggak lancar, susah bahagia. Teorinya ngerti, tapi kok susah ya? Ya, berarti C-nya nggak lancar. Berarti ada sumbatan pembuluh darah. Ya, aliran darahnya nggak lancar. Bisa karena sumbatan, bisa karena darahnya kendor. Ya, 7 titik limpatik. Nanti ada ada pandunya, ada PDF-nya, bahkan ada trainingnya. Ya, Bapak Ibu bisa minta pengundangnya untuk training di rumah, sekalian demo terapi di rumah. Ya, mudah sekali. Ya, jadi cara cara pakai Itera ini mudah sekali. Ya, kita nggak usah sekolah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Cukup lihat aja, karena memang teknologi memudahkan, memudahkan. Ya, 7 titik limpatik di bawah telinga ini kanan kiri 2 menit 2 menit, kemudian di belakang lutut 2 menit 2 menit, telapak kaki, ketiak, siku, tangan, pergelangan tangan ini sekalian. Nah, kemudian selangkangan 2 menit 2 menit. Habis itu blow di titik yang dikeluhkan. Ya, lutut, blow lututnya, sakit di pundak, blow pundaknya. Nah, teknik ngeblow ini Bapak Ibu ada dua. Ya, ngeblow basic blow tadi adalah benerin genteng yang tadi saya ceritain. Ada juga teknik ngeblow langsung ke titik yang dikeluhkan. Itu namanya tekniknya adalah geser sofa. Ya, ingat ya, kalau kita masih geser sofa, ya langsung enak memang. Cuman ingat kalau gentengnya masih bocor, artinya kalau organnya belum seimbang akan kambuh lagi. Nah, biasanya kita pakai untuk demo terapi. Ya, demo terapi ada 20 orang, ya tinggal tunjuk Bu, satu atau dua titik aja Bu di mana. Belum langsung titik keluhannya. Nah, biasanya free. Nah, kalau basic flow biasanya berbayar. Ya, nanti bisa nyoba dulu misalkan yang pengen nyoba atau langsung nyoba sendiri. Ya, itu trainingnya mudah sekali. Ya, eh, kita harapkan semua orang bisa terapi mandiri. Ya, kenapa? Dengan terapi mandiri, ya kita bisa ngerasakan. Jadilah terapis untuk diri kita sendiri, jadilah terapis untuk satu keluarga. Jadi kalau ada sakit, masalah keluhan dan segala macam, nggak usah bingung-bingung, tinggal blow aja. Nah, setelah itu baru kita nge-blow banyak orang, teman-teman dan segala macam. Nah, ajarkan juga untuk orang bisa terapi mandiri. Nah, nanti kita bisa membantu semakin banyak orang untuk tahu yang namanya medistimul. Ya, dengan alat ini sangat membantu sekali. Ya, oke gitu Bapak Ibu. Semoga malam hari ini bisa ada sedikit pencerahan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lebih lengkapnya ikut di NDO. Ya, pastikan nanti tunggu jadwal NDO di kota-kota Anda terdekat. Ya, kita ada pertemuan setiap bulan sekali. Ya, ada 20 kota. Ada pertemuan namanya BOP. Ya, manfaatkan BOP terdekat di kota Anda. Ya, ada di terdekat ini ada di Purworejo, ada juga di Jogja, ada juga di mana? Di Solo ya, ya. Terus ada juga 20 kota yang lain. Nah, nanti minta ke mengundangnya jadwal-jadwal BOP. Siapa tahu punya saudara nih. Meskipun Bapak Ibu orang orang Brebes misalnya ya, ada saudara di Jogja. Nah, bisa ikut ya. Ya, BOP free semuanya. Ya, dapat coffee break dan demo terapi. Ya, rasakan dulu, Pak. Rasakan dulu manfaatnya. Nah, siapa tahu nanti udah merasakan manfaatnya, terapi sembuh total dan dia bisa bantu banyak orang. Karena hari ini yang nunggu alat ini tuh banyaknya minta ampun. Saya tadi baru ke Kutoarjo. Ada berapa Pak di sini? Ada 60 orang. Ya, sakitnya gitu-gitu. Ada yang udah 3 tahun, 4 tahun, lututnya sakit Pak. Kebas nggak sembuh-sembuh. Ya, dia menyiksa. Materialnya enggak masalah. Tapi imaterialnya, Pak. Kesehatan tuh yang mahal tuh imaterialnya. Imaterial, penderitaannya. Ya, mau mau duduk aja, wah itu duduk itu kayak kerja keras. Mau bangun itu, wih, perjuangannya. Orang dari duduk ibu, mau bangun itu perjuangannya luar biasa.
Ya, itu bertahun-tahun. Alhamdulillah kita glow sekali. Wih, kok enteng ya? Turun lagi naik. Oh, kok enteng ya? Seperti itu. Jadi banyak sekali di daerah-daerah yang menunggu alat ini. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan kalau punya niatan pengen bantu orang, bismillah tempatnya. Ya, oke. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dibantu dengan Pak Agung. Ya, bisa dengan lewat chat atau dengan open mic. Ya, mumpung kita hari ini bisa ngobrol santai. Ya, mungkin dari chat dulu ya, Pak ya. Ya Pak, pertanyaan-pertanyaan ada pertama dari Pak Chan. Pak Didi mohon info kalau seorang ibu terkena hernia kan tidak boleh terapi, tetapi kalau hanya menggunakan biolet apa boleh? Boleh, Pak. Ya, boleh. Hernia, hernia itu kayak mekanik ya, kayak patah tulang lah istilah gitu ya. Cuman di dalam ini turun dulu. Nah, nanti bisa dinaikin dulu. Ya, bisa macam-macam dengan operasi, dengan pijat. Nah, biar nggak kambuh lagi, ya basic dulu fokus di ginjalnya. Biar ototnya lebih kencang lagi. Boleh Pak, violet. Ya, tapi dengan level yang rendah dulu Pak ya. Oke, berikutnya izin bertanya apakah ada batasan usia untuk pengguna biolet? Batasan usia maksimal atau minimal ya? Kalau maksimal, insya Allah nggak ada. Ya, yang penting kita atur levelnya Pak. Level 1 sampai 10. Jadi kalau orang misalkan sudah semakin sepuh, lemas ya level 1 dulu, 10-20 menit. Nanti kita lihat levelnya. Nah, kalau dia misalkan healing resistnya masih oke, naikin lagi besoknya, naikin lagi besoknya. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak biasanya di atas, anak saya umur 10 tahun, 9 tahun pakai violet oke. Ya. Oke, berikutnya masih dari Pak Chan. Mohon izin bertanya, ada teman yang terkena tumor otak, sempat operasi tahun 2004, tapi masih ada sisi kiri dan kanan otak. Bagaimana cara terapinya? Terima kasih. Cara terapinya Pak sama, jadi semua penyakit dan keluhan. Ya. Intinya kalau ada tumor, ada kanker, berarti ada organ tubuh. Apa yang medis ada organ tubuh tadi? Ya, ada organ tubuh yang kerjanya lagi berat. Ya, itu bisa dikatakan livernya, lambungnya, ginjalnya. Jadi nanti Bapak fokus ke situ dulu. Nah, nanti kalau udah beberapa kali terapi, mulai keringatnya udah mulai keluar nih. Berarti detoksnya udah mulai jalan nih. Jadi kalau keringat udah keluar, detoksnya udah mulai jalan. Ya, apalagi keringat di kaki, di betis udah mulai, detoknya udah mulai jalan. Nah, baru blow di titik yang dikeluhkan, ya di sekitar kepala. Ya, tapi untuk awal kita fokus untuk organnya dulu, basic dulu aja dulu, Pak. Ya. Terus target air putihnya harus kena ya, Pak ya. Ya, 35 mili kalikan berat badan, biar fungsi apa namanya proses detoknya lebih cepat dan aliran darahnya lebih lancar, lebih lancar. Oke, berikutnya dari Pak Bahrul, tapi pertanyaannya senada ini. Istri saya juga kena tumor otak di bagian otak kecil. Gimana cara terapinya? Apakah ketika terapi harus minum air yang di blow? Ya, bukan hanya ketika terapi aja, Pak. Ya, setiap minum air putih yang di blow, Pak. Nah, itu membantu. Jadi targetkan 35 mili kalikan berat badan air putih yang di blow. Jadi kalau udah punya alatnya, ya keuntungannya adalah kita bisa minum air putih yang di blow tiap hari. Nah, air putih yang di blow tiap hari itu Pak, itu sakti itu Pak. Jadi darah ya, air itu langsung nyerap ya ke sel-sel yang paling ujung lah, paling ganggang paling kecil. Nah, kemudian proses detoks terjadi dan darah encer di situ. Nah, kalau darahnya encer, ginjalnya ringan, jantungnya ringan. Jadi kalau udah punya alatnya, usahakan minum air putih yang dipelut tiap hari. Jangan mau terapi atau setelah terapi aja. Gitu. Ya, sama kalau untuk Oke, penanganannya berikutnya sama yang dari tadi. ya dari Pak Riza Faisal. Selamat malam Pak Dedi, saya penderita jantung dan sangring. Dan saya juga ada diabetes. Apakah aman dilakukan terapi bersamaan, Pak? Alat terapi apa yang bisa dilakukan? Ya, Terima kasih. aman Pak. Nah, jadi untuk jantungnya, jangan blue di ringnya, di titik ringnya satu. Dan untuk diabetesnya, pertama jangan blue di kakinya dulu. Ya, blue di tulang belakangnya dulu Pak. Terus rutin tiap hari, tulang belakangnya dulu. Terus sambil dia kena per hari. Nah, nanti kalau udah berapa kali terapi, Bapak bisa ngerasain kan badan lebih enteng. Cek juga kadar diabetesnya, HbA1c-nya juga. Nah, kalau udah mulai turun, nah, baru blue di kakinya. Nah, jadi jantung, ya kalau udah di ring, itu kan nggak benerin livernya, Pak. Nah, Bapak nanti juga bisa dengan basic glow livernya semakin bagus. Karena kalau dengan liver bagus, nggak mungkin nanti ring kedua. Jadi kalau livernya nggak dibenerin, ya ada potensi pakai ring yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu, Pak ya? Oke. Berikutnya dari Ibu Indayati.
Untuk hernia umbilikal yang sudah operasi dan muncul lagi, yang di blue bagian mana ya Pak? Sama tiroid bagian mana yang harus di blue? Basic dulu aja Bu, fokus ke ginjalnya dulu. Ya, fokus ke ginjalnya. Terus target air putih harus kena. Ini ginjal semua nih Bu. Ya, ini kalau satu pasien ini ginjal semua nih. Ya, oke. Oke, berikutnya dari Pak Chan lagi, mohon info kalau sakit lutut itu penyebabnya apa dan cara terapinya bagaimana? Ini Pak, yang atas ya berarti ya. Oh ini Bentar, aneh ya. bentar, bentar. Oh, Anu ya. sebentar, sebentar. Dari Pak Bahrul dulu Pak. Oh, Pak Bahrul, tumor otak yang menyebabkan sumbatan terhadap cairan yang ada di otak sehingga menumpuk dan menimbulkan tekanan di kepala sehingga terjadi ketidakseimbangan. Kan? Ya. Target air putihnya harus kenapa ya? Oke, basic blow target air putihnya harus fokusnya di ginjalnya. Berikutnya dari Pak Saifuddin. Selamat malam Pak Dedi, Saifuddin Purbalingga. Tadi siang saya kedatangan pasien yang dalam kondisi pinggul ke bawah, nggak ada tenaga. Kedua kakinya nggak bisa digerakkan, sedang kedua tangan bisa digerakkan, tidak masalah. Basic Blue sudah saya laksanakan sesuai SOP. Mohon penjelasan bagaimana penanganan khusus untuk dua kakinya yang tidak bertenaga. Ya, artinya tidak bertenaga tapi bisa digerakkan tuh, Pak. Ya, ini harus. Jadi kalau kalau misalkan ada dua nih. Kalau tulang belakangnya udah kena atau udah kena operasi dan segala macam, udah putus sarafnya, memang nggak bisa itu. Itu unik ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada operasi, nggak ada kecelakaan atau apa macam, insya Allah bisa. Ya, minimal jarinya bisa digerakkan. Kalau cuma lemes saja, tapi jarinya bisa digerakkan, insya Allah lebih mudah. Ya, rutin aja dulu, Pak Saifuddin. Ya, ini perlu lebih detail lagi nih. Ya ini kakinya nggak bisa digerakkan. Sama sekali nggak bisa digerakkan. Ya, kalau sama Iya sekali nggak bisa sepertinya. digerakkan, ada rasanya nggak? Di disenggol-senggol ada rasanya, dicupit ada rasanya nggak? Nah, jadi kalau misalkan masih ada rasanya, kalau sarafnya masih ada, ya, aliran darah di situ masih juga masih ada sarafnya. Tapi kalau misalkan dicupit nggak terasa dan segala macam, biasanya udah putus di situ. Rasa masih ada masih bisa. Iya, Jadi kalau digeli-geliin masih bisa, Pak ya? iya, masih bisa. Insya Allah masih bisa. Insya Allah masih bisa. Ya, basic dulu aja, Pak. Rutin tapi, Pak. Oke, Rutin, oke. basic dulunya, terus kemudian target air putihnya kena. Kalau bisa tapi mandiri. Kalau mau cepet terapi Iya, mandiri itu, Pak. iya. Ya, Makasih Pak Didi. oke gitu Pak Soiden. Oke, oke. Iya. Iya, makasih. Ya berikutnya dari Bu Purwanti. Selamat malam Pak Dedi, mau tanya ada pasien HD baru cuci darah 10, berat badannya turun 20 kilo. Apa, dan badan lemas pakai tongkat karena kakinya nggak berdiri. Baru saya terapi pakai terapio dan protek. Waktu terapi pertama healing krisis, muntah yang hebat banyak dan coklat pakai kejang juga. Setelah selesai muntah bilang kalau ringan rasanya. Juga. Setelah terapi kedua katanya sudah naik motor. Terapi ketiga sudah agak enak. Yang saya tanyakan nanti tetap HD berapa bulan atau berapa tahun setelah pakai EDA. Terima kasih, Pak. Ya, ya oke. Nanti Ibu lakukan aja terapi terus, Bu. Terus rutin tiap hari. Ya, itu nanti kalau misalkan lepas HD atau enggak kan dilihat dari urium kreatin ya. Ya, nanti kalau urium kreatin udah mulai turun, enak, enak dan segala macam, insya Allah bisa lepas. Cuman memang harus konsultasi dengan dokter, yang bisa membuka afisannya itu dokter. Ya, tapi minimal Pak dengan terapi ini bikin orang nggak lemes ya, dia bisa beraktivitas normal di situ. Jadi kalau ITERA, nah nanti kalau dia bisa rutin tiap hari bisa lepas. Cuman persepsinya adalah, ekspektasinya adalah membantu ya. Karena memang kalau udah dipasang dimodifikasi ini hanya medis barat yang bisa lepas. Ya, misalkan ginjalnya udah membaik, urin kreatin udah turun, tapi kalau medis barat nggak mau ngelepas ya nggak bisa bebas dari HD. Ya, tapi Itu, lakukan aja terus Bu tiap hari. maaf Ya, Pak alhamdulillah Dedi. Bu Wanti. Ya, Halo, Pak, itu belum dipasang alatnya, yang di tangan belum Pak, baru di dada. Di oh iya tangan sama Bu. belum. Sama Bu. Jadi avisan tuh bisa di tangan, bisa di dada sini Bu.
Ya. itu nama Oh iya. ya. Jadi untuk saluran ke mesin hemodialisa tadi. Itu berarti udah dipasang juga, Bu. Ya, biasanya yang di dada ini yang mahal, yang ini agak murah. Biasanya kayak gitu. Itu Bu Purwanti. Ya, lakukan aja rutin Bu tiap Ya. hari. Ya, tiap hari. Nanti ada healing krisisnya seperti itu berarti udah bagus. Gimana, Masih Bu? Pak Dedi. Oke, oke, siap, siap, Bu. Ye. Ya. Iya, berikutnya dari Bu Istri Sunarsih. Izin bertanya Pak Dedi, ada beberapa pasien stroke yang sudah lama sakitnya, itu kadang kurang ada perbaikan setelah terapi. Kadang si pasien nyerah untuk tidak melanjutkan terapi lagi. Titik-titik mana yang lebih jitu untuk di blow buat penderita stroke yang sakitnya sudah lama? Nah, ini saya saya koreksi nih. Ini kalau pasien stroke yang sudah lama sakitnya itu kadang kurang ada perbaikan. Nah, cara ngeblonya Bu ini, cara ngeblonya belum benar. Nah, nanti bisa belajar dulu cara ngeblonya. Jadi nanti cara ngeblonya. Jadi basic blownya. Jadi kalau pas ngeblownya udah benar, itu pasti ada perbaikan walaupun baru sekali. Tapi kalau ngeblownya nggak benar, pokoknya ikutin Bu. Minum dulu air putih yang itu, terus tarik dulu juga 35 mili kalikan berat badan. Nah, terus kalau untuk stroke, ya sarankan terapi mandiri. Ya, meskipun ngeblonya agak-agak kurang efektif, tapi kalau terapinya tiap hari, sehari 2 3 kali, pasti kena titiknya itu. Ya, itu biasanya kalau terapi mandiri, ngeblow biar bagus. Apalagi minum air putih yang diblow. Ya, gitu Bu ya. Nanti coba bisa belajar lagi dengan Bu Ning nih. Ya, titik-titik mana? Jadi nggak ada titik yang jitu, Pak. Lakukan aja basic blow aja terus. Ya, basic blow, cari titiknya. Nah, jadi gini, cari titik yang nyengatnya di mana. Begitu nyengat, blow di situ 10 detik 3 kali. Ya, titik jitunya itu enggak ada. Titik jitu orang-orang itu beda-beda. Jadi yang masalah di mana beda-beda. Eh, jadi kalau misalkan udah basic blow, ya, yang penting arteri kalau stroke nih, arteri kiri atau kanan, temuin dulu sumbatannya dulu. Ya, nanti di tulang belakang temuin juga sumbatannya. Nah, yang nyengat di mana? Blow 10 di situ 10 detik 3 kali. Ya, 10 detik 3 kali. Kalau kita ngelihat reaksi pasien begitu dia agak kaget gitu berarti titiknya pas. Ya. Terus blow 10 detik 3 kali. Oke gitu Bu ya, Bu Istrisen ya. Ini kalau saya lihat dari cara ngeblownya mungkin ya. Oke, biasanya kalau ngeblownya udah bener, sekali terapi aja udah ada perubahan. Ya, Oke, berikutnya oke. dari Pak Sukino. Untuk pasien stroke sebelah kiri, tangan dan jari tangan belum bisa digerakkan tanpa bantuan. Juga bagian kakinya. Bagaimana cara terapi yang tepat, Pak Dedi? Sama Pak, basic blow Pak. Lakukan basic blow rutin tiap hari, terus target air putihnya harus kena. Basic blow aja, cara muterinnya. Ya, terus lakukan rutin, kalau bisa sehari 2 kali 2 kali. Ya, itu nanti ada perubahan sendiri. Begitu aliran darahnya lancar, terus Bapak Ibu, Bapak tinggal cari scanning tadi, titik yang terasa lebih nyengat berarti ada sumbatan di situ. Nah, biasanya titik-titik misalkan gini, sumbatan di kiri berarti arterinya yang di kanan yang sumbat. Sumbatan di kanan, arteri yang kiri. Ya, ini titik sumbatannya dibenerin dulu. Nah, setelah itu baru organnya dibenerin. Terus target air putihnya harus kena 35 mili kali kan berat badan. Nah, biasanya tantangan orang stroke itu adalah minumnya. Minumnya itu pada susah. Ya, minum air putihnya itu pada susah. Nah, pastikan 35 mili kali kan berat badan harus kena. Itu yang di blow. Ya. Berikutnya dari Pak Chan lagi. Mohon info kalau sakit lutut itu penyebabnya apa dan cara terapinya bagaimana? Ya, sakit lutut itu ada radang persendian. Ya, kalau misalkan bukan karena kecelakaan, biasanya dari pengapuran, Pak. Jadi kalsium yang nggak bisa terserap dibuang ke persendian, ke lutut. Ya, jadi ada kapurnya di situ lah. Jadi ada kotoran-kotorannya. Nah, sementara lutut ini kan kayak sendi, Pak. Saya kayak engsel. Begitu dia gerak-gerak, ada kotorannya, ada pasirnya lah istilahnya. Dia akan radang. Ya, muncul sakit di situ, muncul bengkak di situ. Nah, penyebabnya adalah ginjalnya berat. Ya, tadi udah dibahas. Apapun penyakit yang berhubungan dengan tulang, organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Oke, Pak ya. Gentengnya adalah ginjal. Berikutnya dari Pak Bustomi Lampung. Apakah ada organ tertentu dalam tubuh kita yang tidak boleh di blow?
adakah alat untuk mengecekkan kesehatan yang akurat bagi konsumen yang akan di-blow? Ya, jadi Bapak Ibu, nah nanti ada alat bantu juga. Organ tertentu dalam tubuh kita yang tidak boleh, semua boleh di blow. Ya, cuman memang kalau ada diabetes yang tadi sudah disampaikan, kakinya jangan di blow dulu. Ada darah tinggi, ubun-ubun jangan di blow dulu. Ya, semuanya boleh di blow. Terus kemudian ada juga organ-organ atau apa namanya objek yang ditanam jangan di blow. Udah dijelaskan di awal Pak tadi Pak. Ya, nanti ada panduannya semua, Bapak tinggal ikutin ya supaya. Ya. Ah, ini ada alat bantu Bapak Ibu ya, ada Kiurma, ada juga Magnosik ya untuk mengecek nih. Ya, untuk mengecek ya tentang kondisi organ kita seperti apa, ada masalah seperti apa, ada Magnosik. Nah, ini pertemuannya kemarin ya, ada Magnosik nah di Jogja ini Bapak di Lampung ya. Ya, nanti bisa bisa lihat, bisa minta info tentang Magnosik ya. Oke, berikutnya dari Bu Ita. Pak, bagaimana dengan batu empedu? Apakah bisa hilang tanpa operasi? Ini saya jawab Pak Bisa Dedi ya. Ibu. Saya dulu juga batu Ya. empedu. Ya. Habis selesai kanker itu di CT scan ada batu empedunya. Terus saya blow 4 bulan. CT scan berikutnya kankernya nggak ada, batu empedunya juga hilang. Alhamdulillah. Bisa Bu. Jadi jawabannya bisa. Batu empedu, batu ginjal misalnya bisa. Organnya aja benerin. Nanti tubuh bisa mengeluarkan sendiri. Ya. Pak Bestomi, selain di pelanggan bisa konsumsi herbal atau medis. Ya, tergantung Pak. Jadi ini nanti lebih. Kalau saya, kalau pasien, mending nggak usah minum apa-apa dulu. Memang herbal, kalau jadi herbalis memang harus total Pak. Herbal itu ada detox, ada detox ada tonik. Ya di saat detox masukin tonik. Ya, tonik itu kayak misalkan ilustrasinya, analoginya itu kayak orang kalau pakai bedak ya harus mandi dulu. Jangan kadang belum mandi. Orang kalau mau pakai parfum ya harus mandi dulu. Jangan pakai parfum kalau belum mandi. Nah, mandi itu detox. Nah, parfum itu adalah tonik. Nah, herbal itu ada banyak macamnya. Nah, kalau untuk obat ya sebagai alat bantu sementara. Ya, nanti kalau misalkan udah mulai baik dikurangi dosisnya lama-lama gitu ya. Pakai obat herbal boleh tapi yang sifatnya detox. Jangan sembarangan. Nanti kalau detox ya pakainya tonik atau mungkin herbal-herbal yang belum fitofarmaka. Justru malah ada ampasnya kayak jamu dan segala macam. Sementara masih berat misalkan itu ya. Nah, untuk amannya kalau nggak usah. Ya, tunggu sampai detoxnya selesai dulu. Oke, berikutnya dari Pak Sulyono. Mohon tanya Pak Dedi, bila sudah terkena penyakit misal tumor, otak, diabetes maupun penyakit lain, bila sudah menggunakan Iteraker, apakah ada pantangan makan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, pantangan makan untuk membantu mempercepat, Pak. Contoh misalkan kayak orang-orang yang sebenarnya pantangan makan kita udah tahu ya, misalkan kayak kayak tumor segala macam, pantangan makan yang jangan memberatkan livernya, jangan merangsang asam lambungnya, dan juga makanan-makanan yang memberatkan ginjalnya dan segala macam. Ya, nanti Bapak bisa cek nanti saya kasih ya pantangan sarannya. Oke ya. Oke, ini lanjutannya dalam sehari berapa kali jika ingin beli secara mandi Nah ini ini ya. ya bisa 3 kali, 2 atau 3 kali sudah 4 jam. Ya. Oke, Pak Nurkam Demak. Izinnya Pak Dedi, ada pasien stroke yang sudah punya alat yang tapi bagian mana? Ya sudah sebulan kok belum bisa jalan. Ingin mendengar langsung penjelasan dari Pak. Nah, ini cara nerapinya belum benar, SOP-nya belum diikutin, cek juga listnya Pak. Salah satunya minum putihnya 35 mili kalikan berat badan. Ya, jadi orang stroke itu biasanya tangannya adalah minum. Minumnya kena nggak 35 mili kalikan berat badan. Terus kemudian pola-pola makannya, pola hidupnya dan segala macam. Ya, nanti kalau udah itu semua diikutin, belum kali, 2 3 kali minum. Jadi kalau untuk stroke tipsnya Pak, terapi sehari 2 3 kali, target air putihnya harus kena. Nah, yang itu biasanya yang jadi masalah. Makanya kalau saya ada pasien stroke, saya diliran dulu, Pak. Ini kalau terapi 3 kali minumnya kurang dan saya tahu tahu betul ini minum kurang, saya terapi lagi. Saya nggak mau terapi orang stroke yang minumnya kurang. Karena nerapi ini kayak kita ngucek ya, ngucek baju, Pak. Kita disuruh membersihkan bajunya. Cuman baju nggak ngasih air gitu. Ya gimana nyucinya mau mau bersih kan gitu ya.
Ya, jadi biasanya kalau terapi datang ke sini yang stroke saya kasih, ini kalau terapi seketahuan minumnya mau terapi lagi. Ya, akhirnya dia minum banyak. Nah, cepat sembuhnya. Karena tantangannya orang stroke rata-rata adalah minumnya kurang. Ya, kalau minumnya oke cepat itu, Pak. Ya. Terus ajarin juga Pak Nurkam cara terapi yang benar. Ini Pak Nurkam juga harus terapinya harus benar dulu biar bisa ngajarin yang benar. Gitu ya Pak Nurkam ya. Oke, dari Oke. Jadi Bulan kalau kita kalau Kurnia. masalah pastikan training juga, Pak. Ikutin training ya, ikutin training-trainingnya. Kalau perlu belajar ya. Misalkan kalau di Demak ada Pak Eko, ini masternya di sana, belajarnya cara ngeblow yang benar. Kalau kita ngeblownya yang benar, Pak, orang nyari, Pak. Jadi ITERA ini kayak 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 kita punya jatah dengan peluru unlimited lah. Ya, nembak ngawur aja, ya 20 peluru, kena satu. Ya, pasti kenanya, cuman kan nggak efisien. Ya, tapi kalau kita tahu tekniknya, kita cari dulu targetnya, baru nembak, baru blow. Ketemu targetnya, baru tembak 20. Nah, itu butuh banyak ini, Pak. Banyak nanti langsung dengan Pak Eko kalau di sana. Ya, itu Pak Nurkam. Oke, makasih Pak Dedi. Siap Pak Nurkam. Kontak lah Pak dengan Pak Eko. Belajar. Oke. Intinya mau belajar, ya. Kalau nerapi kita udah bener, Pak Nurkam cari orang. Tapi kalau Pak Nurkam belum dicari orang, berarti nerapi belum bener. Udah sering dicari kok. Gitu Pak ya. Nah, tapi udah bener. Tinggal training, Pak. Training. Kebetulan rumahnya jauh, orang Lampung yang punya Pak Dedi. Oh, berarti belum ketemu. Ya, kalau yang dekat-dekat sini, mayoritas alhamdulillah sudah bisa jalan. Sudah 4 orang tuh udah bisa jalan. Ini kebetulan Ya, jadi jauh, gini, nggak Pak. bisa ngikuti Zoom. Baru malam ini ngikuti Zoom tak paksa. Udah dengar sendiri dari masternya Oh, nanti gitu. yes, yes. Oke, Berarti makasih Pak orangnya Dedi. yang belum mau belajar. Jadi gini, Pak. Nanti Ya, gini, ajarin nanti bisa dengan video call. Jadi kalau itu kan luar luar kota ya, Pak ya. Video ya, call, cara nerapinya seperti apa. Jadi kalau saya training orang luar kota, coba Bapak nerapi, video kirim ke saya. Nanti saya ya. ngelihat, oh jaraknya Pak kurang jauh, kurang cepat, dan segala macam. Saya koreksi itu. Itu dengan koreksi seperti itu cepat Pak. Dia kirim 2 video udah master terapinya tuh. Oke. Akhirnya Pak, iya Pak. Saya sekarang udah terapi ke sini, ke sini, ke sini. Ya, Karena begitu terapi dia langsung terasa. ya, ya, ya. Ya, Oke. seperti itu. Jadi nanti bisa di training lewat video call atau ngirim video. Siap, Coba terapinya kayak gimana? siap. Ya, kirim videonya paling 3 menit, 5 menit. Nah, terapinya kayak gitu. Ya, kadang ada juga orang nggak diputar, dipanjer Pak dia. Ada yang dipanjer kayak gitu, selama kayak gitu. Ya, pasien udah teriak-teriak, diemin aja. Nah, gitu. Oke. Nah, saya kalau mau Makasih Pak ngikutin Dedi ya. panduannya, mudah. Hilang itu. Ya, siap Pak Nurkam. Nanti tinggal di training aja Pak. Oke, Itu oke. jawabannya. Makasih. Ya, siap Pak Nurkam. JJ. Oke, berikutnya dari Bu Wulan Kurnia. Izin bertanya Pak Dedi, mohon Ya. petunjuk. Saya punya pasien yang beberapa bulan lalu kecelakaan kerja, kesetrum Oh, listrik, tegangan tinggi, oh, sehingga tangan kanan tidak bisa diangkat tinggi tanpa bantuan. Hanya bisa diangkat sampai setinggi siku, dan tangan kanan sangat tidak berenergi. ya, coba Pak. Coba nanti bisa bisa di ini kan kayak accident ya. Nah, tapi bisa dicoba ya. Basic glow nanti tangan misalkan gini. Caranya adalah misalnya tangan kanan nggak bisa ngangkat nih. Nah, tanya ke pasien, nggak bisa ngangkat tuh ganjelnya di mana nih? Oh, ganjelnya di sini. Cari titiknya di sini. Ya, dipahami dulu kemudian scanning. Oh, nah nih, begitu nyengat berarti titik udah ketemu. Nah, nanti tanya lagi, ganjelnya di mana? Di sini. Nah, di area sini. Kita perlu komunikasi dengan pasien. Nah, area itu dulu cari titiknya. Begitu ketemu titiknya, oh udah kena. Lama-lama naik. Ya, jadi cari di posisi itu. Ya, dengan logika insya Allah gampang. Ya, cari yang ganjel di mana, blow di situ. Ya, sampai ketemu titik nyengatnya. Berarti titiknya udah ketemu. Itu ya Bu Wulan ya. Oke, berikutnya dari Pak Supriyanto. Minum air blue tanpa terapi apa boleh Pak Dedi? Justru disarankan Pak, minum air putih blue. Ya, disarankan. Oke, dari Bu Trisni. Bismillah, mohon maaf izin bertanya Pak. Bapak menyampaikan keluhan dari salah satu pasien bahwa anaknya sudah usia SMP, masih kadang-kadang mengompol. Bagaimana cara menangani permasalahan tersebut? Terima kasih. Ya, Bu basic blue di ginjal sama di saluran kencingnya. Ya.
bisa juga karena asamnya tinggi. Biasanya kalau orang-orang udah asamnya tinggi itu kan dia mengeluarkan. Kalau orang udah asam tinggi, tubuh itu secara alami pengen ngeluarkan dengan cara kencing. Ya, nah, coba nanti Ibu basic blow fokus di liver, lambung sama ginjalnya. Ya, lakukan dulu Bu. Nanti ada perubahan pasti. Banyak kayak gitu. Ya, tinggal di basic blow aja tiap hari. Paling 3 kali, 5 kali perubahan. Ya, gitu Putri Trisni ya. Oke. Oke, dari Pak Sujianto. Sejak ada postingan serba palsi di terapi 2 kali bisa jalan, yang semula mana tadi hilang. Yang semula 15 tahun belum bisa jalan, ini pada mau terapi. Ya, Ya, mana tadi mau hilang. petunjuk terapinya di mana aja? Ya, betul. Ya, bulan ya, belum mau terapi kan cerebral palsy. 15 Nah, tahun, Pak. mohon 15 gimana aja? tahun. Basic aja Pak. Basic flu aja Pak. Ya, basic flu seperti biasa. Sebenarnya gini, ITERA ini kan gini, Pak. Jadi kalau kita ngapalin terapinya ini sebelah mana, terapinya sebelah mana. Nah, itu nanti kayak kita belajar akupuntur lagi dong. Nah, kita punya alat yang ajaib nih menurut saya. Kalaupun kita nggak ngerti titik-titik secara logika kita yang penting lakukan basic flow. Kemudian titik yang bermasalah di mana, ya, flow di situ cari yang nyengat. Nah, titiknya dimanapun ke pasien, ya, kalau saya ke training, saya pun juga nggak tahu titiknya, pasien juga nggak tahu titiknya, ya, biar memudahkan lah. Nah, kita cari titiknya bareng-bareng nih. Nah, nanti kalau ada yang nyengat, ibu tap ya, bapak tap ya, stuck. Nah, cari ketemu titiknya di situ. Gitu, Pak. Jadi itu adalah sistem duplikasi yang gampang. Selain kita bicara, saya tahu titik-titiknya, cuman kalau saya bicara, ini titiknya di sini, ya, itu orang akan pusing. Ya. Jadi alat ini user friendly, ya. Tinggal kita cari titiknya yang nyengat di mana, belum itu 10 detik 3 kali. Itu ya Pak Suci ya. Yang penting lakukan basic dulu. Oke, berikutnya dari Dedi, pasien HD tidak bisa kencing, perut membengkak, terapi sekali muntah 4 liter dan kencing walau belumnya. Terapi selanjutnya apa harus minum banyak, Pak? Karena gak berani minum. Disesuaikan Bu Sri. Nah, disesuaikan di logika kita main nih. Nah, kalau dia minum banyak bengkak, minumnya dikit-dikit dong. Ya, dikit-dikit tapi sering. Jadi yang sakit itu kan beda dengan orang normal. Ya, orang normal 35 kali milikali berat badannya. Kalau udah ginjal kayak gitu kan minum banyak bengkak. Pertama-tama dikit-dikit dulu, tapi sering. Nah, disesuaikan di situ. Ya, minumnya dikit, terapinya sebentar. Ya, tapi lakukan sering gitu loh. Ya, oke gitu ya Bu Sri dalam ini ya. Ini alhamdulillah bisa muntah itu udah bagus. Ya, karena memang healing krisisnya gitu. Yang ditunggu muntahnya, asam keluar semua nih. Kalau asamnya udah banyak keluar, ginjalnya udah mulai enteng. Berikutnya dari Pak Bestomi, apakah setiap alat memiliki kualitas sama? Beda Pak, otomatis beda. Kekuatannya juga beda. Ya, kayak motor cc-nya beda. Ya, motor 100 cc, 200 cc, 1000 cc juga beda. Ya, tapi fungsinya sama semuanya. Ya, fungsinya sama semuanya. Jadi kalau pakai yang klasik ngebelum 40 menit, yang pro cukup 5 menit. Jadi kenapa saya kalau kalau apa namanya demo tuh pakai yang pro, karena satu orang cuma butuh waktu enak kan di. Ya, tapi kalau pakai klasik satu orang bisa 10 menit Pak, kelamaan. Ya, bedanya di situ. Ya, fungsinya sama, cuman kecepatannya beda. Oke, berikutnya Oke. dari Pak Paul. Pak Dedi, orang stroke yang susah jalannya mereka malas ke belakang sehingga minumnya juga tidak mau banyak. Karena kalau ke belakang mohon pencerahan. Mantap. Terus ya mau sakit atau mau repot? Ya paling gampang pakai ini Pak, pakai Pampers. Ya kan gitu ya. Sebenarnya itu pilihan Pak. Kalau orang udah mau cepat sembuh ya nggak mau apapun repotnya jalanin. Ya tapi kalau mau repot ya sarankan pakai Pampers. Ya jangan karena mau ndak mau repot pipis
stroke-nya nggak sembuh. Apa namanya? Pilihan yang gampang ya. Ya, pilihan yang gampang. Tapi kalau misalkan mau praktis ya daripada repot ya pakai Pampers saja. Ya, yang penting minumnya kena. Nah, minumnya nggak kena apa stroke lama tuh. Gitu Pak ya. Berikutnya dari Bu Gracia. Gracia itu. 4 tahun yang lalu saya kecelakaan jari tangan tengah, terjadi peradangan dan pernah dioperasi. Jari kelingking sudah pernah operasi 3 kali. Karena waktu operasi yang pertama ditarik paksa sehingga jarinya menempel dengan telapak. Dan sekarang telapak tangan sering uratnya seperti ketarik. Apa dengan dibelum masih bisa karena sudah lama? Insya Allah bisa. Cuman tuh panas sekali. Ya, ibu nanti pakai speed yang 2 cuman rutin tiap hari. Tiap hari belum. Insya Allah bisa. Ya. Berikutnya dari Ya. Pak Bestomi lagi. Kalau sakit mata, misalnya apa bisa di bulu matanya, Pak Dedi? Ya, di bulu matanya tapi posisinya terpejam ya. Belum di sekitar matanya. Ya. Oke. Selanjutnya dari Bu Dani. Mohon info kalau prostat sudah bengkak, apa boleh di blow? Boleh Pak, di blow tapi lakukan basic blow dulu 3 sampai 5 kali. Nah, kemudian blow di prostatnya. Nah, blow yang nyaman dulu. Nanti kalau udah blow yang pakai level yang normal, pakai level 3, cari titik yang paling panasnya di situ. Ya, insya Allah kalau untuk proses gampang, itu kan penyumbatan. Berikutnya dari Bu Windy. Pak Dedi, kalau alergi minum vitamin D, boleh nggak? Dan titik blow-nya di mana? Ya, jadi eh, yang tadi udah kita jelaskan, kalau ginjal kita berat, semua vitamin dan mineral tidak akan bisa terserap. Kadang kalau kebanyakan vitamin, ya, vitamin C dan segala macam, ginjal tambah berat. Banyak protein malah gatal. Kebanyakan kalsium misalnya gitu. Jadi sebenarnya bukan kebanyakan ya, karena memang nggak keterserap malah pengapuran. Sama juga dengan vitamin. Semua vitamin terserap kalau ginjalnya berat. Jadi banyak orang yang bilang untuk alergi. Nah, alergi tadi sama Bu, ya ginjalnya yang bermasalah. Ginjalnya berat. Ya, basic dulu fokus di ginjal. Ya, target akutnya senang. Berikutnya dari Bu Vise Maria. Pelantar artritis gimana bulunya? Ya, sama Pak, itu peradangan juga, basic blow, terus kemudian blow di titik peradangannya tadi. Ya, peradangan itu ginjalnya juga, Bu. Oke, Bu Sudah. Faiz Maria. Oke. Ya. Jadi apapun penyakit dan keluarnya tindakan cuma basic blow. Medis timur itu simpel, Pak. Organnya kita benerin, bukan menyembuhkan dia sendiri. Ya, muncul yang namanya self healing tadi. Ya. Oke, Pak. Selesai ya. Mungkin ada yang mau open mic. Ya, kita kasih waktu masih ada 10 menit lagi. Oke. Selamat malam Ya. Pak Dudi. Oke, yang mau open mic silahkan. Selamat malam Pak Dudi. Oke, malam Pak dengan Pak. Malam Pak. Ya. Yang kedua saya mohon Silakan, Pak. informasi Pak Dedi untuk apa blow di apa namanya ambien dan